Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, khususnya kepada penanya, bagaimana di antara solusi yang disebarluaskan untuk mencegah penyakit khususnya pandemi corona ini, yaitu dengan memperbanyak sholawat tibil qulub. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Janganlah kalian ghulu, berlebihan di dalam agama. Sesungguhnya masyarakat atau kaum sebelum kalian itu musnah dan binasa disebabkan karena berlebihan di dalam hal agama. Selanjutnya, apa hubungannya al-ghulu dengan sholawat tibil qulub? Perlu diketahui bahwa sholawat merupakan amalan yang mulia. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah beserta malaikatnya, yaitu penduduk langit, bersolawat atas Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita juga diperintahkan untuk memperbanyak solawat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Lebih khususnya di hari Jumat. Artinya solawat bagian dari syariat, yang mana syariat itu Allah nilai di sisinya makbul indahu kalau ada dua unsur terpenting dan terutama, ikhlas dan ittiba' bir rasul. Kita ikhlas dan insya Allah orang bersolawat itu ikhlas. Kami yakin ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi PR kita. Kalau solawatnya sebagaimana di dalam tahiyat, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Solawat Ibrahimiyah. Atau solawat yang diajarkan ketika disebutkan nama Muhammad atau Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Tentunya ini menjadi catatan merah, raport merah untuk sholat-sholat yang tidak ada asal-usulnya. Contohnya sholawat nariyah. Ada juga sholawat Nur Izzati yang dikarang oleh Imam Syadzili. Ya, golongan Syadziliyah itu menganggap satu kali membaca sholawat Nur Izzati sama dengan 100.000 sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ini apaan ini? Palsu. Ada juga sholawat syifa, biar sembuh. Baca 7 kali, 21 kali, 41 kali, 313 kali. Dan isinya ternyata merububiyahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sholawat syifa al-mardha, menyembuhkan penyakit, dibaca 1000 kali. Ya, nanti hilang sakitnya, hilang susahnya. Kata siapa? Kata ulama yang faham makrifat. Waduh, berarti ulama itu memang dipisah-pisah. Ada hakikat, syariat, makrifat. Waduh, macam-macam. Ini termasuk akidah sufiyah tasawuf yang terlalu banyak kesyirikan ada padanya. Begitu juga sholawat tibul qulub. Ya, kalau kita baca model tasawufnya dibaca 7 kali. Ya, kalau bisa dibacakan sambil ada air di depannya. Ditiup, kemudian diminum. Yang sakit perut sembuh, yang sakit hati sembuh, yang sakit macam-macam sembuh. Lihat, ini kalau dimasukkan ke dalam ruqyah syar'iyah, maka ini adalah ruqyah batil.
Kenapa? Karena hadisnya hadis palsu. Dan kita boleh meruqyah di saat menggunakan ayat Allah, Al-Quran atau hadis Rasul yang sahih. Kalau palsu berarti bukan ruqyah syariah lagi. Nah, pertanyaan yang sama pernah diajukan kepada Syekh Utsaimin, al-faqih abad ini, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan beliau menjawab apa? Ketika seorang itu membaca sholawat tibul qulub di saat sholat, bayangkan, ketika sholat, membaca sholawat tibul qulub, beliau fatwakan sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Kenapa? Karena sholawat tibul qulub mengandung jahun Nabi, bertawassul menggunakan zatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu telah wafat. Kalau Rasul masih hidup, keringatnya obat dengan izin Allah, ludahnya obat dengan izin Allah. Ya, bekas apapun yang dari Rasul, unsur badannya bisa menjadi obat bagi para sahabat atau orang yang sakit di zaman itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau sudah wafat, maka bijahin Nabi, dengan zatnya Nabi, kita mengagungkan, kita merububiyahkan seakan-akan sama dengan apa yang Allah turunkan dari kesembuhan itu, termasuk dari dosa besar dan menjerumuskan kita kepada kesyirikan, menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita berusaha mengimani Rasul, kemudian mengikuti ajaran Rasul, maka menjadi tibul qulub, obat hati. Benar apa enggak? Iya betul. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati kita tenang. Dengan kita mengikuti ajaran Nabi, hati kita juga tenang, sama. Nah, masalahnya sekarang orang-orang itu lebih suka nyanyi-nyanyinya saja. Coba tibul qulub nggak pakai kelotean, nggak pakai musik, nggak pakai nyanyi-nyanyi. Kira-kira banyak enggak orang yang nyebut? Jarang. Tapi karena ada musiknya, ada alunan-alunannya, itulah yang membawa orang sehingga manusia itu lebih suka mencari ramenya itu daripada merenungi kesyahduan sholawat Rasul. Makanya kalau sholawat biasa nggak ada keren-kerennya. Kalau versi orang awam, yang keren itu ya Nariyah, kemudian Nur Izzati, kemudian Tibul Qulub dan macam-macamnya. Demikian, semoga bisa menambah kekuatan keimanan kita di dalam mencari kesembuhan atas kehendak Allah dengan perantara yang benar, bukan perantara yang salah. Di antaranya memperbanyak sholawat tibul qulub. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.